Samadina sampadetati. Segala bentukan apapun tidak kekal adanya. Berusahalah dengan tanpa kelengahan. Para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia, merupakan keberkahan bagi kita di dalam kehidupan saat ini. Kita bisa bertemu dengan Dhamma. Kita juga bisa praktek Dhamma. Ini adalah sebuah keberkahan. Karena dari sekian banyaknya orang, tidak semua orang punya kesempatan. Seperti halnya ibu bapak sekalian yang terkhusus yang ada di sini. Punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma, punya kesempatan juga untuk praktek Dhamma. Terkhusus ya di sini mengacu di Pusdiklat. Satu keberkahan ibu bapak bisa praktek berdana, bisa praktek menjalankan sila, termasuk juga punya kesempatan untuk pengembangan batin di dalam cita bawana. Dan ini patut kita syukuri, karena kemunculan Buddha itu merupakan sebab dari kebahagiaan. Kemunculan seorang Buddha menjadi sebab dari kebahagiaan. Mengapa? Karena kemunculan Buddha itu menjadi penunjuk arah. Di dalam Dhamma disebut tumhehi kicang matapang atakaro tatagato. Sang Tathagata adalah penunjuk arah. Engkaulah yang harus berusaha. Jadi dalam kehidupan ini kita punya keberkahan. Kita punya keberuntungan karena kita punya kesempatan untuk diberi petunjuk arah. Masalahnya adalah kalau sudah ditunjukkan arah kembali kepada kita. Kita mau mengikuti atau tidak. Tetapi menjadi keberkahan tersendiri ada yang menunjukkan jalan. Makanya kemunculan Buddha disebut sebagai sebab kebahagiaan. Kebahagiaannya di mana, Bante? Kita tidak akan tersesat. Bahkan kita tidak mungkin menyesatkan. Kenapa tidak mungkin tersesat? Karena Sang Buddha sudah tunjukkan arah. Guru Agung Sang Buddha ini disebut sebagai Anuttaro Purisa Dhammasarati, pembimbing manusia yang tiada taranya. Maksudnya apa pembimbing manusia tiada taranya? Tidak hanya membimbing manusia menuju alam bahagia, tidak hanya membimbing manusia mencapai kesuksesan duniawi, tetapi beliau juga bisa membimbing manusia menuju nibbana. Jadi ajaran Sang Buddha itu sangat lengkap. Meraih kesuksesan duniawi, Sang Buddha juga tunjukkan. Lahir di alam surga, beliau juga tunjukkan. Mencapai akhir dari penderitaan, beliau juga telah tunjukkan. Anuttaro Purisa Dhammasarati. Itulah sebutan kualitas yang dimiliki oleh Guru Agung Sang Buddha. Pembimbing manusia yang tiada taranya. Nah, kita-kita ini yang sudah memperoleh keberuntungan, seyogianya kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena di dunia ini tidak semua orang punya keberuntungan. Tidak semua. Di dalam Dhamma, terkhusus dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 3, poin 29, yang berjudul Anda Sutta, ini saya ulang kembali. Tidak semua orang punya keberuntungan. Di dalam Anda Sutta disebutkan di dunia ini ada 3 jenis orang.
Orang yang pertama dikatakan orang yang tidak beruntung. Yang dalam bahasa Pali disebut sebagai Anda. Bukan bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Pali disebut Anda. Anda itu artinya orang buta. Ini adalah orang yang tidak punya keberuntungan. Disebut sebagai orang yang dalam bahasa Pali sebagai orang yang buta atau Anda. Kenapa dikatakan tidak punya keberuntungan? Karena jenis orang yang pertama ini adalah orang yang satu, dia tidak tahu bagaimana mendapatkan kekayaan dan bagaimana mengembangkan kekayaan. Selain itu juga, dia juga tidak tahu apa itu hal-hal yang bermanfaat, apa hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia tidak tahu juga apa yang terpuji, apa yang tercela, apa yang tinggi, apa yang rendah. Singkat kata, orang ini tidak tahu tentang bagaimana membuat kebajikan. Ini kategori jenis yang pertama. Orang yang dalam hidup ini tidak punya keberuntungan. Lahir dalam kondisi buta. Butanya ini adalah buta spiritual. Dia tidak punya tahu caranya mengumpulkan kekayaan. Dia juga tidak tahu bagaimana membuat kebajikan. Makanya disebut sebagai orang buta. Setiap orang punya dua mata. Tapi dua-dua matanya itu tidak bisa melihat. Ini adalah orang yang tidak beruntung. Apakah ada di sekitar kita? Ada juga. Tapi kita jangan sampai menjadi bagian dari orang yang pertama ini. Kita harus bercermin kepada diri kita sendiri. Apakah kita kategorinya yang pertama? Sepertinya tidak kok Bante. Berarti karma baik tuh. Ya. Oh, sepertinya tidak Bante. Saya tidak seperti yang nomor satu. Selain ada jenis manusia yang disebut sebagai Anda dalam bahasa Pali, kemudian yang kedua, ada manusia yang disebut sebagai Ekacaku, memiliki mata cuma satu. Ini dikatakan beruntung tapi ya tidak beruntung juga. Kenapa? Orang yang punya jenis mata Ekacaku, matanya cuma satu, dia yang dia pikirkan adalah bagaimana mendapat kekayaan. Pokoknya caranya tidak peduli. Ya, entah baik, entah buruk, entah jujur, entah curang, entah dengan kerja keras, entah dengan menipu. Pokoknya endingnya yang penting cuan. Dan orang ini dikatakan tidak beruntung. Kenapa? Ketika situasi berubah dia menderita. Belakangan ini saya ngomong-ngomong. Ya, belakangan ini saya ngomong-ngomong. Ya, dengan Romo Surya. Ya, Romo Surya ini perumah tangga. Ngomong-ngomong. Apa yang diomongkan? Salah satu topik pembicaraan itu harga emas. Harga emas. Kenapa Bante kok nyinggung emas? Ceritanya Wihara Siripada bersama dengan saya, supaya nama saya agak ke bawah sedikit ya. Ceritanya bersama dengan saya, ini sedang membuat perbaikan, yakni membuat Buddha Parinibbana. Dan nanti rencananya, itu mau dicor. Dan di dalam pengecoran itu rencana karena belum jadi, akan dimasukkan, dileburkan juga yaitu kepingan emas. Kenapa pakai kepingan emas? Pemberian yang terunggul mendapat yang terunggul. Pemberian logam itu yang paling unggul adalah emas. Batu yang paling unggul adalah diamond, permata. Nah, karena memberi yang terbaik, pengurus bersama dengan saya ngomong, wah Bante, untung loh Bante, untung dia bilang. Beli emasnya sudah sebulan yang lalu. Masih 1,5. Sekarang Bante sudah 1,8. Wah Bante, kekayaan kita ini kok makin hari kok makin tidak ada nilainya ya Bante.
dalam hati saya. Dalam hati saya. Iya ya, benar juga ya. Dulu 1 gram 1,5. Baru 2 bulan kemudian 1,8. Wah, kekayaan yang diperoleh dengan cara yang begitu susahnya cepat sekali menaling perubahan. Kalau seseorang yang matanya itu hanya 1, dia akan menderita. Kekayaanku jadi berkurang, padahal masih ada. Ya. Dia sangat menderita, kenapa? Karena yang dia pikirkan adalah bagaimana menambah kekayaan, dan dia tidak ingat bahwasanya kekayaan ini juga sifatnya tidak kekal. Nah, orang yang bermata 1, ya, ciri dari orang yang bermata 1 itu gampang menderita kalau kekayaannya berubah. Belum sempat beli dolar, dolarnya sudah keburu naik. Itu menderita juga tuh. Kalau tahu begini, kemarin saya sudah beli duluan, saya borong. Oh, dia juga menderita. Jadi jenis yang pertama ini adalah orang yang sangat orientasinya kepada materi. Bahkan hari Minggu tidak ada waktu ke wihara. Buka toko. Kan bagus Bante semangat. Iya, bagus sih. Buka toko terus-terusan sih bagus sih. Bahkan libur ada tuh orang tuh. Setahun itu libur cuma sekali. Xinjiang. Buka toko terus. Apa salah Bante? Ya enggak salah sih. Tetapi ketika nanti kekayaannya berubah, dia sangat kecewa. Ditambah lagi, kalau dia makin hari makin tua. Belum sempat menikmati, keburu sudah tua. Saya tidak ngomong keburu sudah mati loh ya. Ya, saya tidak ngomong begitu ya. Ya, sangat menderita. Ini kalau orientasinya adalah jenis orang yang cuma punya mata adalah cuma 1. Itulah pentingnya kenapa kita perlu mendengarkan Dhamma. Mungkin sekarang kita jenisnya orang yang bermata cuma 1. Dengan kita mendengarkan Dhamma, kita diingatkan. Dalam hidup ini yang kita butuhkan selain harta materi, kita juga perlu memiliki harta berupa kebajikan. Makanya Sang Buddha menyebut orang yang punya keberuntungan dari 3 jenis orang ini, orang yang punya keberuntungan adalah orang nomor 3 yang disebut sebagai Dwicaku. Orang yang punya mata 2. Satu sisi dia bisa memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, dan satu sisi dia juga tahu mana kebaikan, mana keburukan, mana hal yang mulia, mana yang rendah, mana yang terpuji, dan mana yang tercela. Dia juga tahu mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Makanya satu keberuntungan nih, hari Minggu bisa datang, puja bakti. Ini keberuntungan. Untuk apa Bante? Dalam rangka supaya kita menjadi manusia yang punya keberuntungan, punya mata 2. Belakangan ini sih banyak alasan. Maaf Bante, saya tidak ke Pusdiklat. Tapi kita ngikutin kok Bante dari YouTube. Rumahnya itu deket sini, padahal cuma di Navapak sini loh, deket sini loh. Pakai YouTube. Ya. Kecuali jauh, yang tidak ada Bantenya mungkin jauh. Di Papua sana mungkin. Ya cari Bante cuma 1 loh di Papua, cuma Bante Senajaya itu di Sorong. Mungkin dia tinggalnya di Jayapura, Manokwari. Ketemu Bante, ya terpaksa nontonnya lewat YouTube. Ya tinggalnya di Navapak Poresta. Nonton damanya lewat YouTube. Ini adalah hal yang perlu kita renungkan. Anda tinggal di mana nih? Ya. Giriloka, jalan kaki aja udah sampai kok. Mosok Bante, iya dari jam 5 aja tuh. Nanti juga sampai Giriloka seberang juga kok. Jadi kita menjadi orang yang beruntung. Kalau kita punya 2 mata. 1 tahu bagaimana mencari penghidupan. 2 juga tahu bagaimana membuat kebajikan. Ini keberkahan.
Di dalam akhir dari sutta itu, Sang Buddha menyebut, kita hendaknya bergaul dengan orang yang punya dua mata ini. Dan Sang Buddha mengingatkan kita, jangan sampai kita bergaul dengan orang yang buta dan juga orang yang punya mata cuma satu. Kalaupun tidak bergaul dengan mereka, minimal kita menjadi bagian dari orang yang memiliki dua mata. Kenapa? Karena kalau tidak kita ingat pada Dhamma, maka kita tidak akan muncul sebuah keyakinan. Keyakinan tentang apa, Bante? Sebagai hal yang paling menguntungkan dalam sasana ini, minimal yang jadi pegangan sebelum sampai kepada jalan mulia berunsur 8, sebelum pada 4 kebenaran Arya, yang paling dasar adalah punya kama sada. Sebelum Anda punya keyakinan kepada jalan mulia berunsur 8, sebelum Anda punya keyakinan kepada 4 kebenaran Arya, satu keberuntungan dalam hidup ini, kalau kita punya kama sada. Apa itu kama sada? Punya keyakinan kepada hukum karma. Ini satu hal. Kalau tidak mendengarkan Dhamma, ingatnya karma itu kalau menerima hal-hal yang buruk gitu loh. Curhat, Bante, karma buruk berbuah. Jadi ceritanya hanya karma buruk itu taunya hanya sebelah. Kalau susah bilangnya karma buruk. Dan dalam kehidupan ini ibu bapak, saya katakan menjadi keberuntungan ketika kita mendengarkan Dhamma, minimal kita sering mendengar pengulangan tentang hukum karma. Apa yang muncul dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Apa yang kita terima dalam kehidupan ini tidak ada yang tiba-tiba. Kalau seseorang tidak punya keyakinan, dia hanya berhenti pada meminta, meminta, dan meminta. Bahkan ketemu Bante cuma bisa minta. Bante tolong doakan. Setiap kali ketemu tolong doakan. Tolong doakan. Hanya bisa meminta. Ya. Bahkan keberuntungan itu secara Buddhis tidak ada yang kebetulan. Bukan dengan meminta. Tetapi Anda harus menanam. Karena keberuntungan yang kita peroleh itu bukan hasil dari doanya seseorang. Tetapi hasil dari kebajikan yang kita upayakan. Nanti Anda searching. Ini kita ngomongin yang lingkungan kita sendiri. Kira-kira Bante yang doanya manjur yang mana ya? Nih kadang-kadang umat Buddha kalau tidak punya keyakinan, berbondong-bondong mencari Bante yang doanya manjur. Tidak terpikirkan bahwasanya apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Ya. Pokoknya di sana pokoknya cari air aja. Tak percikan. Baru datang, percikin yang banyak Bante. Giliran berdana, maaf ya Bante ini tanggal tua ya. Ya. Jadi dalam kehidupan ini ibu bapak, semua yang muncul itu tidak ada yang kebetulan. Dan kita tidak boleh iri juga kepada kemajuan orang lain. Kenapa? Kemajuan yang diterima oleh orang lain itu juga berkat dari kebajikan. Bagaimana ada buah kalau tidak ada bibit? Bagaimana? Bagaimana ada buah kalau tidak ada bibit? Bayangkan. Baru ada buah setelah ada bibit. Ada bibit mangga, dirawat dengan baik, nanti akan ada buah mangga. Kalau tidak ada bibitnya, tidak mungkin. Tiba-tiba mangga itu datang. Lah kan ada fresh mat nanti. Fresh mat itu pun yang dijual di sana sekalipun, itu pun juga ada benihnya. Semua yang muncul ini tidak ada yang kebetulan. Maka satu keberuntungan dalam kehidupan kita ini, kita mengkondisikan diri kita ini agar menjadi orang yang punya dua mata.
Salah satu mata yang pertama adalah tahu bagaimana membuat kekayaan, tahu juga bagaimana membuat kebajikan. Kenapa topik ini perlu diulang-ulang? Karena makin hari segalanya mengalami perubahan. Yang dalam bahasa populer sekarang, saya sih tidak ngikuti, hanya dengar-dengar, lama-lama nular juga. Katanya kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kita jangan sampai lengah. Meskipun kondisi sedang tidak baik-baik saja, kita jangan sampai lengah. Karena ketakutan tidak akan membawa perubahan apa-apa. Kekecewaan juga tidak akan merubah kita jadi apa-apa. Maka dengan kita ingat ajaran Sang Buddha, seperti pesan Guru Agung Sang Buddha yang terakhir kalinya, Wayodamo Sangkara Apamadina Sampadeta. Segala bentukan ini tidak ada yang kekal. Jadi kalau seandainya ada perubahan, Anda jangan takut. Kalaupun ada perubahan, Anda jangan khawatir. Terus apa yang harus kita lakukan, Bante? Apamadina Sampadeta. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Yang sekolah, sekolahlah yang rajin. Yang bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Yang jadi suami, suaminya yang baik. Yang jadi istri, istri yang baik. Kalau kebaikan-kebaikan ini dilakukan, maka kebaikan ini akan mendatangkan keberkahan. Karena segala sesuatu yang muncul, tidak ada yang kebetulan. Maka satu keberuntungan dan satu kebahagiaan dalam hidup kita. Di dalam syair Dhammapada dikatakan, sungguh bahagia dalam hidup ini. Di saat kita butuh, ada orang yang membantu. Ini sungguh bahagia. Di saat butuh, ada orang yang membantu. Ini sungguh bahagia. Sungguh bahagia juga dalam hidup ini kalau kita punya rasa cukup. Dan sungguh bahagia juga sebelum ajal datang kita punya kebaikan. Dan di akhir dikatakan sungguh bahagia ketika kita mampu melenyapkan noda-noda batin. Untuk yang pertama dan yang kedua, sungguh bahagia. Di saat kita membutuhkan, kita punya orang yang membantu. Orang yang membantu itu juga tidak kebetulan. Senang dibantu atau senang membantu? Senang dibantu atau senang membantu? Umumnya orang akan Bante, kalau banyak yang membantu kan enak, Bante. Orang akan bantu kita kalau kita awalnya membantu. Hukum karma itu berlaku. Maka inspirasi yang harus kita munculkan dalam kehidupan kita, meskipun kondisi di luar kita mungkin mengalami perubahan seperti cuaca kadang hujan, kadang panas, ada hujan, kadang panas. Ya seperti Bapak ini, tahu nih Bapak ini. Meskipun hujan, panas, kemana bawa payung loh. Ini di depan saya lihat dari tadi. Wih, kok bawa payung? Oh saya udah tahu. Kenapa bawa payung? Karena cuacanya tidak menentu. Takut nih nanti kalau ada masalah, nanti tiba-tiba turun hujan, parkirnya di ujung dekat Samsat sana. Nah, tetap tenang tuh, bawa payung. Demikian pula dalam kehidupan ini, sebelum ajal itu datang, kita akan bahagia. Kalau dalam hidup ini kita punya kebaikan. Karena dalam kehidupan ini, semua yang muncul itu ada kondisi-kondisinya. Di dalam syair Dhammapada disebutkan, Arogya Paramalabha. Keuntungan terbesar adalah kesehatan. Orang yang punya kesehatan itu juga tidak kebetulan. Yang lalu saya juga cerita tentang 8 kondisi untuk meraih kesejahteraan. Nomor 1 mesti sehat. Orang sehat itu juga tidak kebetulan. Nah kalau sekarang saya sakit-sakitan terus bagaimana Bante? Saran saya adalah buat kebajikan. Lah saya sudah berbuat baik tapi belum sembuh-sembuh bagaimana Bante? Sembuhnya nunggu sampai selesai.
Saya sudah berbuat baik kok masih sakit-sakitan Bante. Karma buruknya terlalu banyak. Tapi minimal kalau dalam hidup ini kita sudah membuat kebaikan, lahir kembali, kita tidak mungkin mengalami sakit-sakitan. Makanya jangan salahkan kelahiran yang sekarang. Ya, kalau seandainya dalam kelahiran sekarang ini mungkin dalam tanda kutip masih ada kekurangan-kekurangan, masa sekarang ini adalah waktunya perbaikan. Bagaimana memperbaikinya? Sang Buddha telah menunjukkan tentang kebajikan. Memang kebajikan itu tidak membawa langsung pada kesucian. Tetapi kesucian itu tidak mungkin ada kalau tidak punya kebajikan. Kita tidak mungkin bisa mencapai kesucian tanpa kebajikan, tidak mungkin. Tetapi juga kebajikan tidak bisa langsung. Ya. Tetapi kesucian itu menjadi kondisi bisa dicapai kalau kita punya dukungan kebajikan. Kapan hari itu ada umat yang ngomong pada saya, Bante, sepertinya saya berbuat baik tak kurangin Bante. Loh lah kenapa? Saya takut nanti kalau saya berbuat baik lagi, nanti kan saya lahir lagi Bante. Kan kalau saya mau dapat kebajikan, menambah kebajikan, nanti proses kelahiran kan makin panjang Bante. Ya memang, tetapi saya katakan, kalau Anda sekarang tidak punya kebajikan, boro-boro mencapai mengakhiri samsara, jatuh duluan di alam samsara. Makanya ibu bapak saudara-saudari sekalian, kita harus perlu mengulang kebaikan. Meskipun itu kecil sekalipun. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik, meskipun itu kecil sekalipun. Terus bagaimana Bante? Apakah ada kesaksian-kesaksian tentang kebajikan? Oh banyak. Hanya kesaksian yang pasti itu diambil dari siswa-siswa Arya. Kita tidak membuka kesaksian seperti Bapak, Ibu, hari ini maju kesaksian. Bante, setelah saya datang ke Pusdiklat, dagangan saya laris. Enggak begitu. Ya, ini nanti Anda dalam tanda kutip, wah itu mah kong kali kong sama Bante itu. Enggak. Ya. Makanya kenapa di dalam Buddhis ini, kenapa ya Bante kok enggak ada kesaksian-kesaksian? Karena kalau yang kesaksian Anda ini saya masih ragu-ragu loh. Kenapa? Bisa jadi ada udang di balik batu. Kesaksian. Terus bagaimana Bante ajaran Buddha ini bisa disaksikan? Sang Buddha telah memberi satu teladan-teladan kepada para siswa Arya. Siswa Arya itu tidak mungkin ada udang di balik batu. Kenapa? Karena siswa Arya yang sudah mencapai arahat, sudah lenyap loba dosa mohanya. Jadi kalau kita ingin melihat kesaksian-kesaksian tentang kekuatan-kekuatan kebajikan, lihatlah riwayat-riwayat siswa-siswa Arya. Kapan hari ada orang buat kesaksian? Saya saksikan tuh. Kapan hari? Ya, buat kesaksian. Ya mungkin untuk bagi seseorang sih memotivasi. Dia cerita bahwasanya dirinya sembuh dari sakit setelah dia ikut meditasi. 3 tahun kemudian sakit lagi. Kira-kira berani enggak kasih kesaksian? Berani kasih kesaksian enggak? Enggak. Tapi siswa Arya itulah yang menjadi pedoman kita. Makanya kita berlindung itu selain kepada Buddha, Dhamma, kita berlindung kepada Sangga. Sangga Arya adalah orang-orang yang menjadi saksi dari Dhamma ajaran Sang Buddha. Dan Anda boleh buktikan, dan Anda boleh teladani bagaimana perjuangan para siswa Arya. Nah, salah satunya nih, ini salah satunya nih. Saya suka cerita ini. Mungkin Anda belum dengar, kalau sudah dengar anggap saja ini bonus. Di zaman Sang Buddha itu, ada siswa Arya yang terdepan dalam hal kesehatan. Apa badanang. Beliau tidak pernah mengalami sakit apapun. Beliau lahir di kota Kosambi. Ya, Kosambi bukan Tangerang belakang bandara ya. Lahir di kota Kosambi. Kosambi itu kalau sekarang di India namanya Allahabad.
Ya, nanti kalau Anda searching di Google itu ada kota namanya Allahabad. Di kota Allahabad itu juga ada bangunan menjadi tanda tempat suci juga. Ada pilar Asoka juga di Allahabad. Di kota Kosambia itu ada lahir siswa Arya. Beliau terdepan dalam hal kesehatan. Beliau tidak pernah mengalami sakit. Dan beliau tutup usia sampai umur 160 tahun. Zaman Buddha Gotama, rata-rata manusia meninggal umur 100. Ini 160 tahun baru meninggal. Dan meninggalnya tidak merepotkan orang. Jadi biku umur 80 tahun. Baik itu menjadi perumah tangga selama 80 tahun, baik itu menjadi biku selama 80 tahun, tidak pernah mengalami sakit apapun. Bahkan di dalam kitab komentar dikatakan, beliau tidak pernah mengambil seleb. Seleb kalau zaman sekarang tuh tahu enggak, remason. Ya. Jadi tidak pernah pakai minyak gosok. Apalagi kayak kita nih duduk sebentar dalam meditasi selesai kakinya diurut, ya enggak. Tidak pernah merasa sakit apapun. Bahkan dikatakan tidak pernah mengambil seleb untuk ngoles pereda nyeri. Tidak pernah. Apalagi menghirup inhaler. Tidak pernah. Tidak pernah. Pilek. Tidak pernah. Boro-boro penyakit yang berat. Yang ringan kayak kita nih. Kayak kita nih. Termasuk saya juga. Tidak pernah batuk juga loh. Tidak pernah batuk juga. Siapa Bante ini Bante? Adalah Bante Bakula. Beliau adalah siswa Arya yang menjadi saksi begitu hebatnya kebajikan. Bante Bakula ini tidak pernah mengalami sakit apapun. Namanya Bakula. Ba itu artinya dua. Kula itu artinya keluarga. Dua keluarga. Di zaman Buddha Gotama ini, ya, sebelum Sang Buddha mencapai pencerahan, beliau lahir ke dunia ini. Di kota Kosambi. Ketika Bante Bakula ini masuk ke rahim ibunya, artinya ibunya mengandung, usaha ayahnya itu, bapaknya itu jadi maju. Jadi anaknya ini ya mungkin karma baik keluarga juga sih. Ibunya punya karma baik, bapaknya punya karma baik, anaknya juga punya karma baik juga. Karena tidak mungkin muncul di keluarga kebetulan, itu tidak mungkin. Sama-sama punya karma baik juga. Nah, ketika masuk ke rahim ibunya, ayahnya adalah pedagang di kota Kosambi. Dagangannya maju pesat. Dan ibunya menyadari, semenjak hamil anak ini ya, usahanya maju. Nah, ketika lahir, setelah ibunya mengandung selama 10 bulan, bukan 9 bulan 10 hari. Ya, 10 bulan dikatakan lahir. Dalam satu tradisi masyarakat India zaman itu, supaya anaknya itu sehat dan umur panjang, satu tradisi dibawa ke sungai untuk dimandikan. Dan bayi kecil yang menjadi Bante Bakula ini dibawa ke Sungai Yamuna. Sungai Yamunanya sampai sekarang masih ada. Nanti kalau Anda datang ke India, ya sekarang udah saya datang sih ya, pakai searching YouTube, searching Google Map, Yamuna River, nanti ketemu. Kok Bante tahu? Sudah saya cari duluan. Ada. Oh, ketika proses pemandian itu, ketika pelayannya itu mau memandikan, mau dimandikan ke Sungai Yamuna, tiba-tiba ada ikan yang besar datang. Pelayannya takut, bayinya dilepas. Dan bayi itu dimakan oleh ikan. Dikatakan meskipun dimakan oleh ikan, bayi itu tidak mengalami kondisi yang menyakitkan. Bahkan di dalam komentar, tetap seperti di dalam kamar. Kok bisa Bante? Lagi-lagi kekuatan kebajikan. Terbawa ikan besar itu. Ya, bayangkan loh, kalau ikan bisa nelen bayi, kira-kira ikannya segede apa? Mungkin segede mobil Avanza.
Gede kan, bisa nelen. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bayi ini terbawa sampai 30 yojana. 30 yojana. 1 yojana sama dengan 15 kilometer. Kalau 30 yojana sama dengan berapa kilometer? Berapa? 450 kilometer. Terbawa di Sungai Yamuna, sampailah di Muara. Pertemuan antara Sungai Yamuna dengan Sungai Gangga itu ada kota yang disebut kota Varanasi. Kalau sekarang kota itu menjadi kota Varanasi. Bayi itu terbawa. Dan ikan ini yang bawa tadi, ya, dia merasa seolah-olah menelan bola api. Mobat-mabit, tidak tenang, makanya terbawa sejauh 450 kilometer seperti Jakarta Semarang. Ini kalau Anda pakai kilometer Jakarta Semarang dihitung dari Cawang itu sampai Kali Kangkung sana loh, sebelum masuk kota Semarang kalau lewat tol. Dan ketemu, terdampar di sana, ditangkap. Dan ikan ini biasanya kalau menangkap ikan besar, nelayan itu akan potong-potong ikan itu. Dan nelayan saat itu tidak ada kemampuan untuk menolong, untuk memotong. Akhirnya utuhan itu diangkat ke daratan. Dan dibuat sayembara. Siapa yang mampu beli ikan ini? Yang mampu membeli adalah orang kaya yang di kota Benares itu. Dan kebetulan orang kaya itu tidak punya anak. Beli ikan bonus bayi. Dan ketika proses mau mengeluarkan itu, biasanya kalau memotong-motong itu urusannya pelayannya. Tetapi ini ada hal yang rasanya ibu ini terdorong untuk memotong sendiri. Biasanya kalau belah ikan itu dari perutnya, ini dari belakang. Ini ibu-ibu ini yang tahu cara belah ikan. Jadi cara bersihkan ikan dimulai dari temboloknya dibuang. Betul kan ya? Iya, karena saya sudah interview duluan. Nah, setelah itu kemudian diketemukan. Terdengar siar berita. Ini cerita kalau zaman sekarang itu jadi viral. Ada seorang beli ikan dapat bayi. Bayinya hidup. Dan bayi ini sangat-sangat kulitnya keemasan. Sangat-sangat menarik. Dan sangat viral sekali. Saat itu viral. Terdengar beritanya. Ya, bayangkan nih kalau zaman sekarang nih. Tiba-tiba ada berita. Di Semarang. Ada orang dapat bayi. Bayinya dari dalam ikan. Oh, berita itu menyebar. Sampai ke kota Kosambi. Ibu itu ingat. Itu jangan-jangan anak saya. Kemudian keluarga dari Kosambi datanglah menuju Varanasi. Dan di situ timbullah pertanyaan. Kamu dapat bayi dari mana? Oh, dapat bayi dari ikan. Lah, saya punya bayi. Beberapa hari yang lalu saya mandikan dan dicaplok ikan. Bayi ini adalah milikku. Ibu yang membeli ikan mengatakan, oh tidak, kan sudah saya beli. Apa yang ada di dalam ikan milik si pembelinya. Oh, enggak bisa, ini punyaku. Akhirnya perdebatan ini dibawa kepada penguasa wilayah saat itu. Ya mungkin kalau sekarang kalau bukan RT ya RW bukan atau kepala desa. Akhirnya mereka sepakat, ya sudah. Yang merasana juga merasa memiliki, yang sini juga merasa memiliki juga. Kalau begitu anak ini dirawat 2 orang ini. Makanya anak ini diberi nama Bakula. 2 keluarga. Keluarga dari Kosambi dan keluarga dari Varanasi. Hidupnya itu sangat-sangat bahagia. Per 4 bulan pindah tempat. Jadi nanti, ya, pokoknya hidupnya itu liburan aja. Bayangin, nanti 4 bulan di kota Kosambi. Nanti setelah 4 bulan di situ pindah lagi ke kota Varanasi.
4 bulan lagi pindah ke kota Kosambi dan seterusnya. Sampai umur 80 tahun dan di kota Benares itu Sang Buddha membabarkan Dhamma yang pertama. Berjumpalah di situ. Dan ada dorongan kebajikan masa lalu. Ada keinginan untuk menjumpai Sang Buddha. Makanya setiap pertemuan itu tidak ada yang kebetulan tuh. Rasanya kepengen sekali. Jadi tidak bisa ditolak. Nah, jadi kalau Anda punya keinginan yang begitu kuatnya untuk melakukan kebajikan, bisa jadi dukungan karma Anda di masa lampau sangat kuat sekali. Nah, disitulah di umur 80 tahun, ya setelah menikmati duniawi, umur 80 tahun menjadi biku. Setelah 7 hari berlatih, hari ke-8 menjadi seorang arahat. Jadi proses pencapaiannya arahat itu cepat sekali. Kok bisa ya Bante? Itulah kekuatan dari kebajikan. Dan selama hidupnya beliau itu tidak pernah merepotkan siapapun. Bahkan nih, itu rasanya kayak tidak masuk akal ya. Per 6 bulan itu ganti jubah. Dia datang ke kota Kosambi, keluarga dari Kosambi nyiapkan jubah dipakai. Dia pindah lagi ke kota Varanasi, keluarga di Varanasi nyiapkan jubah lagi. Jadi ceritanya gonta ganti jubah, gonta ganti jubah. Kok bisa ya Bante begitu? Ya, itulah kekuatan kebajikan. Dikatakan di situ, beliau tidak pernah menjahit. Tidak pernah mengumpulkan kain untuk buat jubah. Bahkan beliau tidak pernah pindah patah. Kok bisa Bante? Karena keluarganya sama-sama dari keluarga kaya. Jadi dari pihak keluarga yang sana support, keluarga sini support. Nggak usah keliling pindah patah. Kenapa? Karena pelayan-pelayan yang selama ini melayani, sekarang nggak ada yang dilayani, yang dilayani sudah jadi biku, ya sudah berdana aja. Kok bisa begitu Bante? Itulah kekuatan dari kebajikan. Kenapa begitu banyaknya kebajikan yang dimiliki oleh Bante Bakula, Bante? Sebetulnya ini dimulai dari tekad beliau di zaman Buddha Anomodasi. Buddha Anomodasi itu kalau di dalam silsilah 28 para Buddha itu, Buddha Anomodasi itu urutan nomor 10. Buddha Anomodasi. Nah, di zaman Buddha Anomodasi itu sakit. Dikatakan di dalam catatan, sakitnya apa? Sakit kembung, masuk angin. Banyak gas di perutnya. Beliau saat itu menjadi seorang yang sudah jadi pertapa. Mendengar kemunculan Buddha Anomodasi, timbul rasa bahagia. Mendengar Buddha Anomodasi sakit perut, kembung tadi, kemudian mencari obat. Obatnya apa? Dikasih ubi. Ya, kapan hari saya ketemu Shinsei di Gading Serpong. Setelah dicek begitu, saya dicek sama Shinsei-nya. Wah Bante ini di perut banyak gas ini Bante. Terus gimana? Ya makan ubi cilembu Bante. Ubi cilembu. Dapatnya dari mana? Dari umat. Oh semenjak itu kasih cilembu. Cilembu. Aduh, sampai lihat cilembu baru pegang aja udah kenyang. Semua cilembu. Nah, di masa lampau dari Bante Bakula ini di zaman Buddha Anomodasi mempersembahkan ubi. Ubi ini ya cilembu itu. Karena bedanya antara ubi jalar dengan cilembu ternyata ada khasiatnya yang berbeda. Ya, saya tidak ada hubungannya dengan Shinsei. Tapi saya sudah tanya duluan. Ya, ternyata bisa mengurangi. Jadi kalau seandainya perutnya kembung itu bisa berkurang, ya makan itu. Ini tidak ada endorse tentang. Ya. Nah, setelah memberikan persembahan itu, apa yang dilakukan oleh masa lampau dari Bante Bakula ini? Beliau bertekad, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, saya tidak menderita sakit dan sakit sekecil apapun. Itulah tekad yang dimiliki. Dari situ sebetulnya. Di zaman Buddha Anomodasi. Jadi dari pelajaran ini apa yang bisa kita tangkap Bante? Kalau Anda berbuat baik,
sertakanlah aspirasi yang baik. Ya. Jadi kalau seandainya nih tahu diri kita butuh apa, saya bukan ngajarin Anda loba, tetapi mengajari Anda menanam. Ya, nanti jangan kemudian dikomentari, Bante malah ngajarin loba. Enggak, saya ngajarin Anda menanam. Karena apa yang kita petik berdasarkan apa yang kita tanam. Kapan hari saya dikomentari begitu loh, wah Bante ngajarin orang loba. Enggak, saya hanya ngajarin nanam. Kalau Anda pengen buahnya kesehatan, ketika Anda berbuat baik, jangan lupa sampaikan aspirasi tentang kesehatan. Mumpung Anda sekarang masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Jangan sampai nanti sudah lewat, kemudian baru dengar khotbah ini. Bante baru ngomong sekarang. Saya sekarang udah lahir kembali, baru ngomong sekarang. Ya, sekarang kita punya kesempatan. Di zaman Buddha Anomodasi beliau bertekad. Ditambah lagi, beliau juga lahir nih di zaman Buddha Padumutara. Buddha Padumutara itu urutan ke-13. Urutan ke-13. Di zaman Buddha Padumutara itu, beliau mendengar. Ada siswa Buddha Padumutara yang dideklarasikan menjadi siswa yang terdepan dalam hal kesehatan. Saat itu beliau menjadi perumah tangga. Mendengar hal itu, beliau juga bertekad. Semoga saya juga nanti di masa yang akan datang menjadi siswa Arya yang terdepan di dalam kesehatan. Buddha Padumutara melihat, kamu nanti akan menjadi seorang biku yang terdepan di dalam kesehatan di era Buddha Gotama. Dan beliau membuat kebajikan kepada Buddha Padumutara itu selama 7 hari berturut-turut. Jadi dia punya aspirasi, untuk mewujudkan aspirasi itu, dia buat kebajikan berturut-turut. Nah, memang karma baiknya masa lampau itu luar biasa. Bertemu Buddha Anomodasi punya kesempatan berbuat baik. Bertemu juga Buddha, siapa tadi namanya? Padumutara juga berbuat baik. Berikutnya, beliau juga berjumpa Buddha Wipasi. Mendengar Buddha Wipasi sakit dan murid-muridnya sakit, beliau mempersembahkan obat juga. Saat itu sedang keracunan, sehingga kulit ya dari Buddha Wipasi dan muridnya itu mengalami ya hijau gitu, kulitnya jadi hijau. Dan beliau memberi obat, dan itu menjadi kumpulan parami juga. Bertemu Buddha Anomodasi berbuat baik, bertemu Buddha Padumutara berbuat baik, bertemu zamannya Buddha Wipasi berbuat baik. Nah, sebelum muncul Buddha Gotama, beliau juga terlahir di masa Buddha Kasapa. Di zaman Buddha Kasapa itu beliau menjadi seorang yang kaya, menjadi seorang kaya. Beliau mau bangun rumah ceritanya. Ya, pada saat mau membangun rumah, mengumpulkan kayu, melewati satu kota. Dan di kota itu ada wihara yang rusak. Awalnya mau mencari kayu untuk dipakai sendiri. Tapi beliau berpikir, sementara saya akan perbaiki wihara ini aja dah. Selain dia memperbaiki wihara, dia juga melengkapi kebutuhan-kebutuhan di wihara. Ya, kuti disiapkan, toilet juga disiapkan. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan, 4 kebutuhan pokok itu disiapkan. Itulah kenapa waktu zaman Buddha Gotama, beliau tidak punya kekurangan apa-apa. Kenapa? Karena 4 kebutuhan pokok telah diberikan. Sandang, pangan, papan, obat-obatan. Ya, sudah diberikan. Makanya ketika beliau lahir di zaman Buddha Gotama, beliau tidak pernah mengalami kekurangan. Bahkan dikatakan kan beliau tidak berpindah patah. Dari kekuatan kebajikan. Ingat, apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Semua yang muncul tidak ada yang kebetulan. Dan karma baik akhirnya memuncak ketika lahir di zaman Buddha Gotama yang sekarang.
Beliau terdepan dalam hal kesehatan. Dan semua ini dimulai dari apa? Dimulai karena tahu tentang kebajikan, karena punya keyakinan kepada hukum perbuatan. Ini yang patut kita renungkan di hari ini. Ya, jadi kita di hari ini punya satu kesempatan yang baik untuk mendengarkan kembali ajaran Sang Buddha, supaya kita menjadi orang yang punya dwicaku, menjadi orang yang punya penglihatan. Dua mata bisa sama-sama melihat, tahu caranya mengumpulkan kebajikan, dan juga tahu caranya mengumpulkan kekayaan. Maka kalau dalam hidup ini kita punya kesempatan untuk berbuat baik sebelum ajal tiba, inilah sebuah kebahagiaan. Inilah yang hari ini Bante sampaikan, mengingat saking semangatnya sampai lewat jamnya. Semoga apa yang hari ini kita lakukan bersama, semoga membawa keberkahan. Dan sekaligus juga saya menyampaikan anumodana. Terima kasih, karena hari ini pas kebetulan juga hari berkelanjutan saya. Ya, tambah hari saya juga tambah tua juga. Ya, saya menyampaikan anumodana, terima kasih atas segala support, dukungan selama ini. Karena saya bisa eksis juga karena berkat kebajikan dari ibu bapak yang mendukung selama saya tinggal di sini. Dan semoga kebajikan ini membawa manfaat, ya terkhusus bagi orang tua saya. Karena orang tua saya yang melahirkan saya, semoga ibu saya sehat, bahagia sejahtera. Semoga mendiang bapak saya juga berbahagia di tempat yang barunya. Dan semoga kita semua senantiasa maju di dalam dhamma. Semoga hal-hal baik selalu mendukung kita. Semoga dimanapun kita berada, semoga kita berjumpa dengan teman-teman yang bijaksana, yang membantu menuntun kita menuju kepada kebahagiaan. Semoga semua makhluk berbahagia, sabe sata bawantu, sukitata.